Pada kali ini kita akan buka-bukaan bersama Agustiani Tio yang pernah terkait dengan kasus penyuapan Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU pada tahun 2020. Ya, memang ada keanehan sebenarnya dari mulai di awal. Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu yang sekarang beredar bahwa saya dinyatakan OTT. Padahal Kak Tio waktu itu bukan pejabat, sudah bukan lagi pejabat publik, bukan sudah lagi pejabat negara. Menekan Bu Tio untuk meminta agar tidak menggunakan penasihat hukum dari PDI Perjuangan. Itu ya. Dikasih kompensasi berapa sama Hasto, dibilang gitu. Bang, sampai detik ini saya bilang waktu itu diperiksa, saya tuh belum pernah ketemu sama Mas Hasto dan saya itu punya keinginan ketemu sama beliau. Ngapain mau ketemu? Saya cuma simpel, saya mau nanya kasus ini dia terlibat apa enggak? Ini terus terang baru momen pertama dari Bu Tio di podcastnya Gen Banteng ini. Biasanya nggak mau. Kita ngobrol bersama Kak Agustiani Tio. Terima kasih sudah hadir dan didampingi oleh penasihat hukumnya Bung Army. Ya, saya mau ke Kak Agustiani Tio dulu ya, ke Kak Tio terkait dengan kasus Wahyu Setiawan. Ini kan sudah vonis, Kak Tio sudah menjalani hukuman, sudah bebas, tapi kemudian dipaksa menjadi saksi untuk mengkriminalisasi Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kemudian sampai dicekal. Dan kita juga menonton video testimoninya Kak Tio waktu laporan di Komnas HAM. Dan ya mungkin banyak dari penonton yang belum tahu kasus ini ya Kak Tio, karena ini kan masih terkait dengan podcast kami yang sebelum-sebelumnya juga yang membahas soal KPK itu. Mungkin Kak Tio bisa menyampaikan apa yang bisa Kak Tio. Iya. Sebelumnya agak ralat sedikit. Saya bukan mantan anggota KPU, tapi saya mantan anggota Bawaslu periode 2008-2012. KPU maksudnya Wahyu Setiawan. Ya. Makanya itu yang agak aneh tuh. Saya bisa dinyatakan sebagai penerima. Kita nanti bahas yang soal itu. Saya ada pertanyaan khusus untuk itu. Jadi ya memang ada keanehan sebenarnya dari mulai di awal. Tapi sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu yang sekarang beredar bahwa saya dinyatakan OTT. Jadi tidak pernah terjadi OTT sebetulnya. Kasus yang 2020? Kasus 2020. Jadi saya mau klarifikasi bahwa saya tidak pernah di OTT, tapi itu adalah saya lagi di rumah, pulang dari liburan di rumah, kemudian saya diambil. Setahu saya Wahyu Setiawan tuh lagi di pesawat, Saiful Bahri dan Doni itu sedang di kafe. Jadi tidak pernah terjadi OTT itu dulu. Karena saya pernah pertanyakan itu juga waktu saya dijemput. Kemudian di BAP, di KPK dulu saya pertanyakan, kenapa kok saya dinyatakan OTT? Saya bilang, dan saya tidak pernah mau mengakui saya di OTT. Kembali masuk ke persoalan di 2020, sebetulnya keterlibatan saya itu kan karena saya dimintai tolong oleh rekan-rekan yang mana disampaikan katanya saya diperintah oleh partai dan sebagainya, yang kemudian ternyata belakangan saya tahu setelah saya membaca BAP-nya mereka semua, ternyata tidak pernah ada perintah itu. Dan bodohnya saya mempercayai apa yang mereka sampaikan ke saya, kemudian saya melakukan, tapi apapun itu tetap saja itu adalah salah. Dan saya menyadari itu. Makanya ketika saya dibawa dari rumah sampai dengan kemudian saya dituntut dan sebagainya, saya tidak melakukan perlawanan. Walaupun sebetulnya kalau saya mau melawan bisa, karena ini dibuktikan dengan kemarin
saya mendengar katanya kan ada eksaminasi terhadap kasus saya ini, putusan saya. Dan pertanyaan yang ada itu terhadap saya, putusan saya, kenapa kok saya menjadi penerima? Nah, betul itu juga keanehan ya. Dan padahal Kak Tio waktu itu bukan pejabat, sudah bukan lagi pejabat publik, bukan sudah lagi pejabat negara. Betul. Kak Tio posisi di situ adalah mantan Bawaslu, betul. Ya kan? Dan yang waktu itu pejabat adalah Wahyu Setiawan, komisioner KPU. Betul. Tapi kenapa di putusan saya menjadi turut serta penerima. Dan gitu. Hukuman penerima dalam kasus suap lebih berat daripada yang memberi. Nah, itu ya oke. Kemudian bahkan ada beberapa junior membuat kasus saya itu menjadi tesis mereka. Dan sama pertanyaannya, kok bisa-bisanya saya masuk sebagai penerima. Tapi ya sudah, saya anggap ini adalah hukuman yang harus saya terima, maka ya sudah, saya terima saja. Makanya saya tidak melawan, saya tidak melakukan banding ataupun kasasi. Malah yang lucu, malah mereka yang melakukan banding dan kasasi, di mana banding dan kasasi mereka sebenarnya ditolak. Tapi ada yang menarik sebenarnya, Mas. Jadi ini yang banyak publik juga belum mengerti terhadap putusan nomor 28 itu. Dalam putusan 28 itu sebetulnya itu putusan terhadap 2 perkara loh. 2 perkara, ya. Betul, terhadap 2 perkara. Kenapa saya tahu? Pertama, ketika saya dibawa dari rumah ke KPK, itu di situ saya juga melihat ada banyak orang kan. Nah, pertanyaan kepada saya ketika itu adalah, saya ditanyakan ada beberapa nama yang saya tidak kenal. Kenal ini enggak? Enggak, saya bilang. Kenal ini enggak? Enggak. Kenal ini enggak? Enggak. Tahu enggak kasus mengenai Papua Barat? Enggak, saya bilang. Loh, ada apa? Saya bilang, hubungan saya apa? Nah, di situ yang menarik. Karena kemudian saya dinyatakan, saya ajudannya Wahyu Setiawan. Jadi mereka waktu membawa saya itu tidak memprofiling saya. Sehingga saya dinyatakan sebagai ajudannya Wahyu Setiawan. Bahkan, saya ditanyakan, ruangan ibu kalau kerja di sebelah mananya ruangan Pak Wahyu Setiawan. Saya langsung bengong, saya bilang, loh, mana boleh orang partai jadi ini. Saya ini LO kok. Nggak boleh lah berpartai. Saya dulu juga tidak pernah di KPU. Saya bilang, saya itu di Bawaslu. Kalaupun kantor saya di Tamrin, bukan di Imam Bonjol. Saya bilang gitu. Terus akhirnya mereka agak kebingungan. Itu waktu itu mereka kasuk-kusuk terus keluar ya. Akhirnya itu waktu masih baru ditahan. Tapi pas kita break sholat itu saya agak nanya gitu sama kan ada orang-orang KPK yang ada di situ. Itu emang mereka siapa? Saya bilang itu dari Papua Barat. Saya tuh agak bingung nih, hubungannya apa dengan kasus Harun Masiku kan gitu. Tapi ya udah saya ikuti dah sampai dengan saya masuk, kemudian saya menjadi saksi. Kembali lagi saya sempat ditanyakan, kenal dengan ini enggak, dengan ini, saya bilang saya enggak. Orang Papua Barat. Jangan-jangan Kak Tio nih salah tangkap awalnya nih. Iya. Karena ya saya juga baca putusan itu, yang dimaksud dengan Papua Barat adalah penyuapan Rosa Muhammad Tamrin yang waktu itu sekretaris Papua Barat terhadap Wahyu Setiawan, ya kan? Yang sampai saat ini kasus itu tidak pernah diusut oleh KPK, padahal sudah terbukti di pengadilan bahwa Rosa Muhammad Tamrin mentransfer uang 500 juta kepada Wahyu Setiawan. Dan awalnya sebenarnya kasus ini kasus ke Papua Barat. Oh gitu. Sepertinya. Kalau kayak kita kan ketika Kak Tio kemudian dibawa oleh KPK, kemudian ditanya oleh Papua Barat, ya kan? Jangan-jangan memang kasus ini awalnya Papua Barat, ya, nggak jelas bahwa orang dicari-cari lah, oh ini kok bisa dibawa ke PDI Perjuangan ini, itu aja deh yang digarap, yang ini nggak digarap, ya kenyataannya seperti itu kalau saya lihat ya tebang pilihnya itu. Mungkin ya saya sih nggak masuk sampai ke sana, saya waktu itu nggak. Karena aneh Kak Tio itu bukan pejabat negara, bukan pejabat publik kok disebut sebagai penerima. Nah, terkait dengan kasus pencekalan Kak Tio nih kan.
Kak Tio kan udah bebas murni, sudah menjalani hukuman. Iya. Terus berurusan lagi dengan KPK, terus dicekal padahal mau berobat. Nah, itu gimana ceritanya Kak Tio itu? Ya, jadi saya sebenarnya tahun 2023 itu saya sudah kena cancer. Jadi Oktober, kemudian karena saya masih dalam masa percobaan, kan tidak boleh keluar negeri. Kemudian selesainya bebas murni, bebas juga dari percobaannya itu tahun 2024 bulan April, tanggal 29 April. 29 April 2024. Makanya akhirnya kita putuskan bulan Mei kita berobat. Saya berobat. Berangkat ke Guangzhou. Kenapa sih kok gaya-gayaan banget berobat ke luar negeri kan gitu sempet. Soalnya saya pernah ada ngeliat gitu. Baca ya. komen. Komen tuh dibilang itulah kalau koruptor katanya. Kalau udah ini berobatnya ke luar negeri makan uang negara aja nggak ini. Pertama saya ingin klarifikasi, saya tidak pernah memakan uang negara dan dalam kasus ini saya juga tidak mendapatkan uang apapun juga. Yang kedua, kenapa saya berobat ke luar negeri? Kebetulan ayah saya itu adalah penyintas kanker juga. Penyintas kanker. Iya. Dan alhamdulillah di 2011. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Sembuh kankernya di rumah sakit di tempat saya berobat sekarang. Oh, di Guangzhou itu ya, di Guangzhou. Jadi karena saya sudah punya orang yang saya lihat sendiri dan saya dekat dan saya sudah pernah mengantar beliau ke rumah sakit itu, saya pikir saya berangkat ke sana. Saya juga mau klarifikasi bahwa berobat ke luar negeri itu tidak harus mahal. Jadi saya justru memutuskan berangkat ke sana. Pertama, tingkat kesembuhannya ratingnya tinggi. Kedua, di sana itu justru lebih murah daripada berobat di sini. Di dalam negeri. Iya, betul. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Nggak komen. Nah, makanya bulan Mei itu saya mulailah bulan Mei 2024 saya berobat di Guangzhou. Itu saya 1,5 bulan stay dan saya berobat di situ terus gitu. Nah, alhamdulillah November itu saya dinyatakan sudah bersih. Tapi saya masih ada 1 polip di usus besar. Nah, karena saya penyintas kanker, karena baru dinyatakan bersih. Kedua, ayah saya itu kankernya atau kankernya itu usus besar. Jadi, kalau ada polip di usus besar, itu bagi saya itu akan mudah berubah menjadi kanker. Nah, makanya saya harus berangkat lagi di Februari, tanggal 17 Februari, itu saya sudah harus masuk rumah sakit lagi. Pertama, saya untuk operasi mengangkat polipnya. Kedua, pengobatan terhadap polipnya. Dan ketiga, efek dari saya selama radiasi itu, kalium dan leukosit saya itu drop. Jadi, ketika drop itu saya bisa lagi tidur, terus duduk, saya tidur lagi, jatuh. Dan saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit untuk itu. Jadi saya berangkat ke sana itu dalam rangka juga mengobati itu. Nah, ya apa boleh buat. Ternyata di PHP, Mas. Iya, oleh penyidik. Oleh penyidik. Gimana ceritanya? Itu? Jadi kalau kurang lebih tanggal 6 dan 8 Januari 2025 Bu Tio diperiksa oleh KPK. Kenapa 2 kali? Karena faktor alasan kesehatan tadi. Di hari tanggal 6 Januarinya kondisi beliau drop. Sehingga minta jadwal. Nah, itu sempat ada diskusi dengan penyidik yang memeriksa Bu Tio, kita sebut aja lah namanya Rosa dengan Praitno. Jadi ya mungkin penasaran sakit apa memang Bu. Ya ada diskusi di situ, dijelaskan sama Bu Tio, disampaikan kondisinya seperti yang tadi disampaikan ke Mas Guntur. Singkatnya hari Rabu itu dijadwalkan ulang plus disuruh bawa dokumen kesehatannya Bu Tio, rekam mediknya, serta fotokopi. Ya, semua lah gitu ya. Entah memang. Dan waktu itu diperiksa untuk
Untuk saksinya Pak Hasto. Mas Hasto ya, Mas Hasto ya. Untuk saksinya Pak Hasto pada tanggal 8-nya hadir lagi dan kondisinya Bu Tio sampai udah disiapkan untuk diperiksa dengan opsi di angkat sumpah. Jadi ada berita acara sumpah juga. Seandainya memang penanganan perawatan di Guangzhou akan makan waktu dan sebagainya, jadi tidak perlu hadir lah katakanlah kalau misalnya memang persidangan berproses. Sudah tuh sampai di situ. Nah, meskipun ada cerita dinamika nanti, Mas Guntur bertanyalah sama Bu Tio. Sampai akhirnya keluarlah pencekalan. Pencekalan itu tanggal? Kalau nggak salah di bulan Februari. Padahal tadi ketemu sama penyidik, nanti udah kooperatif, juga bisa nanti di Guangzhou karena harus ini. Sudah. Tapi tiba-tiba malah keluar pencekalan. Padahal Kak Tio karena nggak nurut. Itu gimana Kak Tio? Kenapa kok? Silakan lah kalau bicara nggak nurut. Tiba-tiba Kak Tio sudah bebas murni, hanya menjadi saksi dan sudah kooperatif dan sebagainya, dibilang ini sebagainya. Tapi kok malah balasannya dicekal itu. Kenapa Kak Tio? Apa yang terjadi? Saya kembali ke 2020 dulu. Dulu itu Kasatgasnya namanya kebetulan Wahyu juga. Pak Wahyu itu ketika P21 kan menyerahkan kepada JPU. Itu saya dinyatakan sangat kooperatif. Paling kooperatif dari yang mereka-mereka iniin katanya gitu. Nah, makanya ketika saya dapat undangan untuk hadir lagi menjadi saksi untuk di BAP di KPK, ya dengan nawaitu yang baik, walaupun kondisi kesehatan saya saat itu memang lagi drop karena kalium saya lagi di bawah 3,5, itu saya berangkat juga itu. Dengan pakaian yang waktu itu rapi saya dengan celana ini, padahal sebenarnya saya belum bisa pakai celana karena bekas operasi itu kalau kena celana tuh sakit. Tapi karena saya ingin sangat antusias sekali menghormati forum, saya menghadiri. Tapi sebelum dimulai BAP saya langsung mengatakan kepada penyidik waktu itu masih Mas Prayitno, saya bilang, Mas izin ini kalau nanti saya nggak kuat lagi, boleh ya kita tambahin lagi waktunya, kita reschedule lagi. Emang kenapa Bu Tio? Saya kondisinya lagi tidak sehat. Saya bilang, saya ini kebetulan saya cancer dan sebagainya, saya udah ceritain. Terus saya minta izin nanti kalau memang ini kita reschedule lagi, nggak apa-apa kok. Saya bilang gitu, saya nggak keberatan. Saya bilang yang penting ini bisa berjalan. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu Bu Tio, tolong besok dibawa ya ininya katanya gitu, resumnya. Terus sama kalau bisa fotokopi katanya. Jadi fotokopinya dikasih ke kita. Oh iya nggak apa-apa. Terus saya tanya lagi, ada yang bahasa Cina gimana? Yang bahasa Cina perlu nggak saya fotokopi? Nggak usah, yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja. Oh jadi yang Cinanya nggak ya? Saya bilang, oh ya nggak. Ya udah, oke. Dah, mulailah kan proses pertanyaan. Datanglah Rosa. Datanglah penyidik yang bernama Rosa. Iya. Begitu datang itu sebetulnya saya ingin mencoba friendly terhadap beliau. Jadi saya bilang, oh ini Bang Rosa, saya bilang gitu. Namanya saya sudah kenal, saya bilang, abang cukup terkenal loh. Kalau saya boleh bawa foto, saya mau minta foto nih, saya bilang gitu. Padahal maksud saya mencoba untuk akrab dengan beliau. Karena penyidik itu, saya dulu dengan penyidik yang lama juga saya akrab kok. Dengan namanya Mas Muats. Itu bahkan saya banyak belajar agama. Jadi saya mencoba seperti itu gitu. Tapi dia dengan, nggak perlu, saya bukan orang terkenal katanya. Iya kan itu menurut Mas, tapi menurut saya Mas terkenal loh, saya bilang gitu. Tapi mukanya kalau bahasa anak muda tuh jutek, jutek banget. Tapi ya sudah, saya ini aja lah. Nah, pertanyaan saya lupa. Kalau nggak salah itu pertanyaan pertama dia itu, Bu Tio tahu pasal 21.
tahu. Tadi Mas Praitno udah ngomong kok, saya bilang itu saya tahu. Dan waktu saya di BAP selalu diomonginnya itu, saya bilang itu kan pasal keterangan palsu ya kalau nggak salah itu. Obstruction Menghalangi. Justice. Nah, terus dia bilang, Bu Tio kena berapa sih kemarin? 4 tahun, saya bilang itu. Tapi ya, walaupun sebetulnya saya nggak harusnya 4 tahun, tapi ya sudah Allah berkata begitu, ya alhamdulillah saja sudah saya jalani, saya bilang gitu. Bu Tio, penerima itu segitu tuh cepet banget loh. Itu terlalu ringan itu. Bukan berarti Bu Tio nggak bisa saya tambahin loh. Dia langsung begitu kan, saya bilang. Dia langsung intimidatif seperti itu. Nggak tahu deh, saya nggak mau mengatakan intimidatif, tapi saya hanya mengatakan, saya jawab kepada beliau, lillahi ta'ala. Saya bilang, saya saat ini sudah saya serahkan semua sama Allah. Kalau kata Allah saya harus masuk, ya berarti saya masuk. Tapi kalau kata Allah nggak masuk, saya nggak akan masuk. Saya bilang gitu, saya udah serahkan. Terus dia bilang, kalau saya bicaranya dunia saja. Astagfirullah, saya bilang. Oh, berarti kita beda konsep, Bang. Kalau saya, dunia itu hanya sementara, ujungnya di sana. Saya bilang gitu. Akhirat itu yang kekal. Makanya saya nggak mau ngomongin orang yang enggak. Saya bilang gitu. Dah, terus mulai lagi tanya. Pertanyaannya sebenarnya normatif aja. Ditanya, Bu Tio, waktu itu apa ya? Tahu nggak ada chattingan, ya kalau nggak salah chattingan suami saya dengan Bang Simeon. Kan Simeon waktu itu lawyer saya kebetulan gitu. Nih chattingan ini nih. Terus saya baca. Isinya itu kan suami saya tuh lagi dalam posisi marah. Dia ngomong sama Bang Meon, Bang, saya harus ketemu siapa? Ketemu Hasto, ketemu siapa? Ketemu DPP lain, saya hadapin deh. Ini kok kalau memang harus ada yang diselaraskan, ya ayo kita bicara gitu. Nah, saya bilang, oh iya emang suami saya sebelum dia kirim ini ngomong sama saya. Karena menurut saya dan suami saya, kan saat itu kita taunya saya ini diperintah partai. Karena menurut Saiful kan begitu. Kok begitu udah masuk, kok saya dicuekin kan gitu. Jadi suami saya tuh marah gitu loh. Jadi dia kirim WA. Jadi saya tahu kalau ini sih karena ngomong dulu sama saya. Terus, ada lagi nih banyak katanya termasuk, gitu. Ya salah satunya termasuk menekan Bu Tio untuk meminta agar tidak menggunakan penasihat hukum dari PDI Perjuangan. Itu gitu, ya. Mas. Terus ya Rosa nanya. Waktu itu ya pas tahun 2025 udah itu ya? Iya, ini pas yang sekarang. Dua kali ini gitu. Sekarang nasihat hukumnya siapa Bu? Itu ya dari PDIP ya tadi gitu. Terus saya bilang iya. Saya bilang gitu. Betul, ya saya kan nggak perlu bohong gitu loh, orang faktanya. Terus kenapa sih harus dari PDIP? Tanya dia. Terus saya bilang, loh saat ini pertama saya itu lawyer saya yang sekarang itu rumahnya di Depok, sama-sama di Depok. Karena lawyer saya yang lama saya hubungi, semuanya pada nggak bisa. Katanya mereka lagi ada klien, pokoknya pada nggak bisa. Ya sudah, yang kepikir oleh saya yang ada di Depok, yang suami saya kenal, ya itu yang langsung dikontak sama suami saya. Saya bilang, ya kebetulan aja dia di PDIP. Terus terang aja, yang mau dibayar segitu tuh lawyer untuk tipikor tuh nggak ada. Loh Ibu Tio ngapain pakai lawyer? Aduh Mas, saya trauma. Saya bilang gitu. Kan nggak perlu sebenarnya pakai lawyer. Kan Ibu cuma jadi saksi. Oh, termasuk indikasi ini Mas bujuk rayu juga mengarahkan untuk bertemu dengan Wahyu seperti itu juga. Waktu itu si Rosa minta gitu untuk bertemu dengan Wahyu. Sebetulnya sih bukan secara tidak langsung mengiring ke arah sana gitu. Iya, jadi
habis yang lawyer itu, ini Mas, nanya dulu, dikasih kompensasi berapa sama Hasto, dibilang gitu. Dia langsung gitu. Iya, saya langsung astagfirullah bang, sampai detik ini saya bilang waktu itu diperiksa, saya tuh belum pernah ketemu sama Mas Hasto, dan saya itu punya keinginan ketemu sama beliau. Ngapain mau ketemu? Saya cuma simpel, saya mau nanya kasus ini dia terlibat apa enggak? Karena kasus ini yang telah membuat saya sampai masuk. Saya mau tanya itu aja, saya bilang gitu. Karena ya itu tadi Kak Tio cerita kan hanya dimanfaatin oleh orang-orang sebelumnya, perintah partai ternyata nggak ada itu kan. Jadi gitu udah ini. Jadi kejadian di proses pemeriksaan ini menjadi hal yang sangat menarik, sehingga saya dan rekan-rekan yang lain melanjutkan proses yang kemudian ini nggak benar gitu. Karena terus terang aja Mas, pernah ada kasus yang serupa, itu namanya Bu Miriam, yang kasus iktp. Beliau sempat modelnya seperti ini, terus menyampaikan ke publik bahwa terintimidasi. Ya, seketika KPK langsung tindak lanjut, dan kesimpulannya dalam prosesnya, jadi akhirnya Bu Miriam ini pada saat diproses di kasus iktp, dia tidak diperkarakan di perkara iktp-nya dulu, tapi diperkarakan dalam kasus keterangan palsu. Keterangan palsu dulu mulai ya. Keterangan palsu sampai akhirnya divonis, dan lumayan vonisnya. Artinya apa yang disampaikan sama Bu Tio pada saat di awal ke saya tegaskan kondisinya. Ini benar nih, Bu, bilang gitu. Karena ini konsekuensinya ini loh, balik ke Bu Tio nih, ini serius, saya bilang gitu kan. Sehingga kalau misalnya memang tidak ada atau istilahnya mengada-ada, malah justru resiko ada di Bu Tio. Saya kasih tunjuk putusan dari Bu Miriam gitu. Dan Bu Tio ya bilang, memang benar, buka aja CCTV. Waktu penyidikan ya, waktu pas penyidikan itu ya. Iya, itu menarik. Apa ya? Ya keterangan saksi ya waktu pas ya. Termasuk ketika di Bu Tio jadi sebagai saksi di pra-peradilan Pak Hasto, kan Bu Tio ngomong, kalau ini biar lebih terang, buka CCTV waktu pas pemeriksaan. Betul. Itu ya. Kalau di pemeriksaan malah enggak. Ini saya sempat agak keras dengan Bang Rosa itu ya, dengan Pak Rosa ya. Karena kan dia marah waktu itu, dia paksa saya, dia bilang hayat apa? Gitu. Ada apa hayat? Saya juga bingung. Jadi dipaksa untuk mengakui hal yang tidak hanya persoalan mengakui, kalau misalnya memang faktanya mengingat atau ada di situ, mungkin kan enteng ya. Mas. Dan ini dipaksa harus ada di situ. Ada pertemuan hayat. Gitu. Sedangkan saya yakin penyidik ini, Rosa ini udah detail nih perkara ini. Maksudnya di pertemuan hayat itu kan 13 Desember 2019 antara Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah sama Harun Masiku kan. Mbak Kak Tio dianggap hadir di situ. Nggak ngerti, saya pokoknya dipaksa untuk tahu mengenai hayat. Karena di situ ada sosok perempuan yang ada di pertemuan itu. Saya malah tahu hayat itu justru dari Wahyu Setiawan. Setelah saya ketemu sama Wahyu Setiawan. Tapi saja kalau kita baca putusan nomor 28 sama putusannya Saiful Bahri, 18. Kan Kak nggak ada di hayat itu kan. Kenapa si Rosa nanya yang soal itu kan? Makanya mau kembali saya ke putusan itu. Saya bilang apa ya? Tolong kasih saya clue. Saya bilang gitu. Siapa tahu saya lupa kan. Udah 5 tahun lalu. Nggak mau. Udah jangan ini. Gitu. Kalau kita bicara fakta empiris dalam kaitan post factum tersebut, pada saat itu seorang Rosa itu belum menjadi penyidik. Yang bersangkutan itu masih penyelidik. Gitu loh, Mas. Tahun 2020 itu. 2020 itu, ya kan. Sehingga kalaupun dia tidak terlalu memahami atau mengetahui detail dari peta keseluruhan case ini, ya saya pahami lah, wajar lah. Cuma agak dipaksakan dalam teorinya dia gitu loh, terkesan. Karena apa? Kaitan apa tadi? Hayat. Kaitan pertemuan musola. Pertama hayat. Saya bilang akhirnya saya nggak tahu, saya nggak ini. Terus
saya ditanya lagi, musola. Saya bilang, musola ada apa? Saya bilang gitu. Ibu Tio tahu nggak bahwa di situ ada percakapan katanya antara Saiful Bahri dengan Doni dan Wahyu berbicara, Saiful atau Doni gitu saya lupa, untuk merubah BAP. Saya bilang, saya nggak tahu. Saya bilang, saya waktu itu posisinya ya hanya nangis karena ya biar bagaimanapun saya shock, saya nangis, paling saya sholat. Saya bilang gitu. Saya hanya melakukan 2 itu aja. Kalaupun ada mereka bercakap-cakap, mereka di sana, saya di sini. Saya bilang. Terus saya bilang, kalau emang itu kan lihat aja di CCTV, saya gitu. Nah, kembali ke pemeriksaan, saya sempat agak ribut sama Bang Rosa yang karena dia maksa terus kan, yang sampai dengan nanya kompensasi. Terakhir tuh saya sempat bilang, Bang, saya tahu kok yang abang mau itu apa. Saya tahu kok yang abang mau itu apa, yang keluar dari mulut saya. Saya nyebut nama Hasto kan. Saya bilang, Bang, zolim saya Bang kalau begitu, saya bilang gitu. Kalau saya tahu, saya akan mengatakan tahu. Kalau saya mengerti, saya akan mengatakan mengerti. Kalau saya tidak tahu dan tidak mengerti, tolong jangan paksa saya untuk mengatakan saya tahu dan mengerti, saya bilang. Jadi intinya Kak Tio itu dipaksa, diintimidasi atau malah dibujuk rayu untuk menjadi saksi yang memberatkan untuk Sekjen PDI Perjuangan itu mungkin gitu ya. Hah? Gitu saya nggak berani ambil kesimpulan. Saya kira itu ya. Betul. Iya. Betul itu. Karena kalau kita ngelihat kan ya banyak sekali kengawuran ya. Lah, bayangin ya, saya baca dakwaan jaksa. Kalau ini saya sendiri karena juga saya ikut baca. Dakwaan jaksa gimana kok mengutip namanya Kusnadi bahwa ada uang 400 juta dari Sekjen dari Mas Hasto. Sementara di putusan pengadilan sebelumnya itu disebut dari Harun Masiku. Bilang, loh, ini kok dimanipulasi? Bilang. Makanya ketika Kak Tio cerita soal proses pemeriksaan seperti itu, saya bilang, waduh ini makin kebuka. Ini lagi yang waktu terkait lawyer kan. Kan terus akhirnya saya bilang, karena dia bilang, kenapa harus PDIP? Udah gini aja, kalau saya yang gampang, yang murah, gampang, yang saya kenal, saya bilang gitu. Maaf ya Mas Armi. Iya. Ya, karena berteman. Tapi terus saya bilang gini, terus terang aja saya bilang, udah deh gini aja. Saya kalau memang itu menjadi persoalan, sekarang saya nggak apa-apa saya putus itu. Tolong KPK kasih ke saya lawyer. Nama lawyer siapa yang dengan kriteria tadi. Dan itu gitu. Enggak juga. Terus mereka bilangnya gini, nanti KPK akan mengeluarkan surat rekomendasi ke LPSK. Kalau ibu kalau Bu Tio merasa tertekan. Saya langsung ngomong, mohon maaf ya Mas, saya bilang mohon maaf Mas Praitno. Ini masih ada Rosa. Saya saat ini justru merasa tertekan sama Bang Rosa. Ini ada CCTV, saya langsung ngomong gitu. Ini ada CCTV, saya tahu kita ini direkam oleh CCTV. Makanya saya berani mengatakan itu. Rasanya agak kaget. Bung Armi, ketika ada pencekalan yang dasar hukumnya bermasalah, terus pengalaman pemeriksaan terhadap Kak Tio, apa yang sudah dilakukan bagian dari protesnya itu? Jadi poinnya gini Mas, ini pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dengan para penyidik atau oknum penyidik lah saya menyebutnya ya, artinya mungkin nggak semua penyidik tidak profesional lah mungkin. Ini terlihat ya setelah kejadian itu kan intinya Bu Tio tidak pernah mau tanda kutip bekerja sama apa yang mereka mau, ya kan. Bahkan eksesnya apa kan ini? Kalau misalnya selama ini kan saya perhatiin Mas Guntur nih bicara timeline. Nah ini terlihat juga timelinenya Mas, gitu loh. Artinya bukan kesepakatan ini kan bicara kemanusiaan dan bicara sudah fakta. Dan Bu Tio ini orang bebas kok. Jadi sah saja beliau mau ke Amerika ke mana sepanjang memang ada keperluan dan memang itu urusan pribadi, terus salahnya di mana? Terus tiba-tiba keluar surat pencekalan, termasuk suaminya Bu Tio yang menarik. Pencekalan. Nah,
Karena apa? Karena suami tadi, istri yang dicekal, Mas. betul. Malah suami saya belum diperiksa loh saat Belum itu. Diperiksa malah ya. Langsung dicekal. Langsung dicekal aja. Suka-suka aja kan gitu. Nah, setelah itu yang kami lakukan adalah bersurat ke pimpinan KPK, ke Dewas. Bahkan kami juga berkorespondensi minta audiensi ke Komnas HAM, ke Komnas Perempuan. Yang intinya kita minta perlindungan lah. Kalau misalnya katakanlah di Republik ini perihal kemanusiaan ada di Komnas HAM, ya sudah kami ke Komnas HAM. Dan jelas dari hasil rekomendasi Komnas HAM pun terus terang intinya suratnya tertanggal, saya sebut ya, suratnya tertanggal 13 Februari 2021 ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM 2025. 2025, sorry. 2025 ya. Maaf, 2025. Yang intinya rekomendasi untuk mempertimbangkan menindaklanjuti perjalanan dari Bu Tio agar bisa menjalankan atau istilahnya berobat lanjut ini dikasih izin. Itu rekomendasi dari Komnas HAM. Rekomendasi Komnas HAM kepada Ketua KPK. Ketua KPK ya. Kami ditembuskan karena kami pihak yang memang mewakili kepentingan dari Bu Tio. Komnas Perempuan juga sama. Komnas HAM, Komnas Perempuan juga sama, memberikan ini. Sama judulnya. Artinya kira-kira gini lah, KPK kasih izin lah Bu Tio ini. Ini faktor manusiawi. Betul. Ya, tapi kan? kalau misalnya belum bisa dilepas cekalnya, kasih dispensasi. Atau setidak-tidaknya boleh ditemenin lah kalau memang ini dirasa. Dan itu belum dilaksanakan oleh KPK? Belum dilaksanakan. Nah, justru dari Dewas ya, kami dapat surat balasan tertanggal 26 Februari 2025 yang ditandatangani oleh anggota Dewas yakni Beni Joshua Mamoto. Ya. Tapi karena kami bersurat kepada Dewas terhadap Bu Tio dan suaminya Pak Adrial Wilde, justru ini jawaban terhadap surat yang terkait suaminya Bu Tio, Adrial Wilde. Yang intinya perihal pencekalan dan lain sebagainya itu urusan kewenangan dari penyidik. Dan sampai detik ini belum ada jawaban terhadap suratnya Bu Tio. Jadi Dewas hanya menyebut itu kewenangan penyidik, kewenangan bukan penyidik. memeriksa, bukan mengawasi. Ya kalau cuma bilang kewenangan penyidik, ya semua orang juga tahu. Ya. Dan Dewas tidak punya kewenangan untuk mencabut larangan berpergian. Orang yang nggak sekolah juga tahu judulnya Dewas tidak punya kewenangan. Tapi kan setidaknya concernnya kan jelas. Tapi ini surat hanya untuk klien kami yang bernama Adrial Wilde yang notabene suaminya Bu Tio. Untuk surat yang atas nama Bu Agustiani Tio itu belum. Ya kan? Nah ini sampai detik ini juga belum. Nah, termasuk kami terpaksa menggugat Saudara Rosa ke Pengadilan Negeri Bogor. Pengadilan Negeri Bogor ya. Nomor perkara 26. Perihal apa? Perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rosa. Terkait apa? Terkait pemeriksaan yang tadi disebut sama Rosa, sama Bu Tio. Sudah berlangsung ini? Sudah berlangsung, cuma masih pemeriksaan para pihak. Karena terakhir datanglah tim Biro Hukumnya KPK yang kemudian kami asumsikan mewakili kepentingannya Rosa. Tapi ditegur sama majelis hakim. Karena apa? Biro Hukum membawa surat penugasan dari pimpinan KPK. Nah, sedangkan ini kan gugatan perdata, Mas. Perdata kepada Rosa. Seorang Rosa, bukan kepada KPK. Betul. Ya. Tapi suratnya malah dari komisioner KPK. Nah, ya, tolong dibenarkan surat kuasanya. Kira-kira seperti itu majelis hakim di PN Bogor. Ya sudah, nanti insya Allah jadwalnya baru April nanti, tanggal 8. Kurang lebih tanggal 8. Sebenarnya menarik nih Kak Tio. Kayaknya Kak Tio sangat ditakuti sebenarnya ini. Ada hal yang mungkin nih, ada hal yang bisa ini ya. Tapi gini ya, karena juga waktu udah terbatas.
saya kira cukup dulu ya perbincangan kita pada kali ini. Tapi pada intinya kita tetap ya mensupport Kak Tio ya untuk memenuhi hak-haknya. Ya kalau bicara soal kesalahan ini kan sudah menjalani hukuman, sudah bebas murni, tapi kemudian dikaitkan lagi dengan kasus yang 5 tahun yang lalu, dengan hal yang jelas-jelas tidak diketahui. Meskipun ya kita ngeliat, kalau saya pribadi ngeliat putusannya Kak Tio memang aneh. Makanya disebut dengan penerima sampai sekarang saya juga ikut mempertanyakan gitu kan. Setidaknya gini Mas Guntur, kondisi hari ini Bu Tio, kita bicara kesehatan. Ya, kesehatan. Kita bicara kesehatan berarti kita bicara kemanusiaan, kita bicara hak asasinya Bu Tio juga. Ya kan? Artinya apa? Artinya dengan dicekalnya Bu Tio sehingga tidak ada kelanjutan terhadap proses penyembuhan Bu Tio yang sudah terjadwal di Guangzhou. Komnas HAM udah bicara demikian, meminta dengan mohon, Komnas Perempuan juga. Dan saya kira juga penting buat Mas Guntur memastikan apa sih yang kemudian menjadi suasana kebatinannya Bu Tio, karena ini terus terang baru momen pertama dari Bu Tio di podcastnya Jen Banteng ini. Biasanya nggak mau. Terima kasih Kak Tio ya. Terus terang aja Mas. Memahami, jadi silakan mungkin saya coba untuk membridging kondisi secara situasi, bukan case-nya, tapi lebih ke kesehatan. Kalau kita udah bicara kesehatan, ya kita bisa saja kalau lihat kondisi seperti ini ya harus mendahulukan soal kemanusiaan. Nah, itu harusnya kesehatan. Begitu loh Mas judulnya. Ya kan? Kesehatan, kemanusiaan ya. Dan apalagi sudah ada surat dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan ya. Apakah ini juga tidak terketuk hatinya KPK, komisioner, penyidik, ada orang yang sudah makanya saya sempat pernah sebelum nanti ini, saya sempat pernah pada saat doorstop mengirimkan surat lagi, saya cuma bilang seandainya terjadi keadaan yang memburuk yang dialami oleh klien kami Bu Tio, sudah pasti yang harus bertanggung jawab utama adalah KPK dalam hal ini penyidik yang bernama Rosa Purbobekti. Dan ini menjadi warning tersendiri, bukan kami mengancam, tapi ini menjadi warning tersendiri. Kak Tio mau nyampaikan apa? Untuk ini aja sih, saya ngerti mereka melaksanakan tugas, tapi laksanakanlah tugas dengan sebaik-baiknya, karena ketika kita menjalankan tugas kan itu terkait dengan ini dia jabatan dia. Ketika dia memegang jabatan itu kan janji dia terhadap yang di atas kan juga ada. Dan yang di atas itu kan tidak pernah tidur. Makanya ketika dia melakukan ini pada saya, hati-hati loh, Tuhan tidak pernah tidur. Bisa saja itu terjadi pada keluarganya. Saya tidak berdoa. Saya tidak menginginkan itu terjadi sama mereka. Tapi kalau itu terjadi, ingatlah apa yang sudah pernah dia lakukan pada orang lain. Itu saja. Karena habis saya dicekal itu, saya bolak-balik masuk rumah sakit. Ya, Mas Army juga pernah lihat saya juga, saya dirawat karena kalium saya itu. Sekarang pun kalium dan leukosit itu di Indonesia, di rumah sakit yang kemarin saya kontrol juga, itu masih menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa? Padahal di tempat saya yang lama itu sudah ketemu solusinya. Nah itu masih terjadi, dan hari ini sebetulnya kondisi juga lagi nggak enak, tapi karena Mas Guntur, terus ini namanya buka-bukaan, makanya saya bersedia untuk hadir. Terima kasih Kak Tio, terima kasih Kak Tio. Kita juga pasti yang bisa merasakan untuk Kak Tio sendiri, tapi paling tidak kita berusaha ya. Makanya saya sampaikan tadi ini sudah menjalani hukuman, sudah bebas, tidak ada perlawanan tidak lagi. Ada perlawan, terus dipaksa lagi dengan kait kasus ini, kemudian dicekal. Saya kira ya kalau saya juga mau ini pasti sakit lah, kecewa, sedih, marah dan semuanya. Apalagi juga
dalam kondisi yang kesehatan yang tidak baik dan harus menjalani pengobatan. Kak Tio, ini biar nggak panjang, saya terima kasih Kak Tio ya. Sudah datang ke sini, terima kasih banyak Kak Tio. Terima kasih banyak. Bung Army, nanti kita ketemu lagi. Dan kita tentu saja berharap kepada KPK untuk membuka sisi manusiawi, ya penegakan hukum, tapi kembali kepada hal-hal yang manusiawi, karena ingat bahwa salah satu asas dari KPK adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu sangat penting. Demikian acara buka-bukaan pada kali ini, kita bertemu pada kesempatan yang akan datang.